proses tes kesehatan ini hampir jam 15 lewat 10, 239 daerah yang diundang, itu 24 baik kepala daerah maupun wakilnya tidak hadir. Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau ada agenda yang mendesak yang mungkin akan diusahakan besok hari kemari, tapi ada beberapa juga yang belum diketahui alasannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pantau tadi dari cek kesehatan, tes darah, tensi dan lain-lain, keseluruhan umumnya baik. Ya, kalaupun tensi agak-agak naik sedikit itu biasa karena lelah, kurang tidur dan lain-lain ya. Tetapi tidak ada catatan khusus, gitu. Nah, namun ada yang memiliki riwayat operasi, ada yang memiliki hal-hal yang perlu diatensi. Tentu tim medik di sana nanti akan memberikan atensi. Ini kami sangat serius untuk aspek kesehatan ini karena nanti selama 7 hari, mulainya itu sangat pagi sekali, 5:30, kemudian berakhir juga jam 21. Jadi agak panjang. Jadi kita ingin semuanya prima lah kesehatannya. Besok masih ada rangkaiannya dimulai jam 8 pagi untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Indonesia Timur begitu ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Cukup. Ya, itu lebih kepada fokus tentang prosesi di istana. Ya, karena di istana ini waktunya terbatas, juga harus rapi. Nah, kayak gitu nanti hari Rabunya itu kan yang gladi bersihnya. Ya, Rabunya itu akan mengenakan PDUB jadi lebih rapi. Sehingga Selasa itu briefing teknis. Sekaligus tentunya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman kepala daerah bisa di sana gitu. Pak, yang untuk 24 tidak hadir akan disusulkan besok atau seperti apa, termasuk Gubernur Jakarta terpilih Pak Pramono Anung, ada info akan menyerahkan sendiri hasil tesnya atau gimana sih sebenarnya? Ya, Pak Pramono mengirimkan hasil MCU-nya. Ya, memang kalau beliau berkenan besok menyusul, itu kami masih tunggu ya. Kami akan berkomunikasi, koordinasi lagi dengan tim beliau. Tapi MCU-nya sudah terkirim gitu, dan secara keseluruhan kesyaratannya sudah memenuhi untuk ikut. Kalau misalkan ada 2 hari yang nggak ikut sama sekali, ada sih boleh atau gimana Pak? Iya, yang penting datanya masuk. Ya, nanti bisa kita cek di sana. MCU-nya masuk, kemudian kan nanti di sana kita bisa cek lagi. Kami tim medik juga ada di sana. Kan di sini tadi ya, tensi, darah dan lain-lain, itu pun nanti yang belum bisa kita lakukan di sana. Nggak ada. Tidak ada yang catatan khususnya itu sampai memerlukan atensi yang serius, nggak ada. Semuanya bisa kita katakan aman. Masukan juga dari Bu Kofifa soal kenapa wakil kepala daerah ini ditempatkannya pas di akhir gitu. Iya. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari. Dan tempatnya juga terbatas, jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja, nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Yang pertama adalah tugas pokok dari kepala daerah. Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama. Nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan. Ada yang latar belakangnya pengusaha, budayawan, kiai, selebriti. Ini wajib ya. Dulu kami kepala daerah juga begitu. 1 bulan di Lemhanas, 2 minggu juga di Kemendagri, lama. Sekarang ini hanya 7 hari. Jadi yang pertama adalah tugas pokok harus paham. Nah, yang kedua adalah pemahaman tentang astacita. Ini penting. Makan bergizi, ketahanan pangan gitu ya, pendidikan kesehatan ini penting. Makanya ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana. Yang ketiga, nah ini yang nggak bisa pakai Zoom, membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini kan sudah kenal.
Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, oh kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Perusahaan aja yang karyawannya 100 itu perlu, apalagi ini mengelola negara. Itu ketiga. Keempat, kita berbicara tentang mengelola APBN. 3.600 triliun dari pusat, di pusat semuanya, kemudian ada 1.300 APBD. Untuk mengawal itu perlu serius, teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi, makanya kemudian nanti ada KPK, kepolisian, BPK, BPKP untuk mengawal itu. Jadi kalau ada yang bertanya berapa biayanya, ya biayanya itu sangat wajar untuk mengamankan 3.600 APBN tadi dan 1.300 triliun yang beredar, ribuan triliun untuk mengamankan bersama-sama itu penting. Ya, itu. Nah, kemudian juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah itu harus menjadi garda terdepan sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis. Kita menyesuaikan dengan jadwal beliau. Beliau sangat mungkin untuk datang di awal, di tengah, atau di ujung. Bisa sekali, bisa 2 kali, atau bisa lebih. Ya, tergantung kemudian Pak Presiden menyesuaikan jadwalnya. Ya, kali ini pembicaranya itu semuanya Menteri dan Widya Iswara dari Lemhanas, Bapak Presiden gitu, dan mungkin nanti ya ada juga mantan Presiden yang akan berbicara. Ya, mungkin nanti kita akan sampaikan. Nantilah kita lihat, nanti ada mantan Presiden yang akan berbicara. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Ya. Tapi undangannya udah di-share sama Kemendagri berarti kan? Apa itu? Mantan Presiden tadi. Ya kita berharap tentu yang memungkinkan berbicara ya berbicara ya, itu kira-kira ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.